Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Mengembangkan Keterampilan Membentuk Anak Usia Dini, yang mana mata kuliah ini diempu oleh Ibu Dr. Rukia MPD dan Ibu Winnie Dwi Andika MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amelia Nadakana sebagai pemateri slide 3 dan 4, Dia Hatiningrum sebagai pemateri slide 5 dan 6, Irisya Nurulia sebagai pemateri slide 7, Mariska Nurjana sebagai pemateri slide 8 dan 9, Mariati Indah Safitri sebagai pemateri slide 10 dan 11, Oktari Mirhansyah sebagai pemateri slide 12, Risma Berliani sebagai pemateri slide 13 dan 14, Rizky Ayu Lestari sebagai pemateri slide 15 dan 16, dan saya sendiri, Ayu Dwi Putri, sebagai pemateri slide 17. Baiklah, untuk pemaparan materi slide pertama akan dijelaskan oleh Amelia Nadakana. Baiklah, saya Amelia Nadakana akan menjelaskan tentang definisi kegiatan membentuk. Kegiatan membentuk adalah membuat bentuk, baik bentuk terapan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bentuk-bentuk yang kreatif sebagai karya seni murni. Tujuan kegiatan membentuk pada pendidikan seni rupa untuk anak usia dini ialah melatih pengamatan, melatih kecermatan dan ketelitian, melatih kemampuan ketepatan, melatih kreativitas, melatih kepekaan rasa indah, melatih menggunakan bahan secara ekonomis dan hemat, serta melatih mengembangkan rasa keterpakaian tinggi, melatih memanfaatkan benda limbah menjadi benda baru untuk permainan maupun kesenian dan benda-benda terapan. Baiklah, saya Dia Hatiningrum akan membacakan materi selanjutnya. Kegiatan membentuk dimulai dari mengamati benda 3 dimensi, mencoba menirukan, kemudian mengekspresikan. Arti kata membentuk dapat dimaksudkan sebagai mengubah, membangun, dan mewujudkan. Membentuk dalam kaitan kegiatan seni rupa adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda, boiseren, atau bahasa Inggris, modeling. Umumnya, bahan yang dipergunakan untuk kegiatan membentuk adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, play-doh, dan sejenisnya. Cidelaras Art Education. Menurut Sumatri, dalam penelitian Sri Uning Puji Utami, kegiatan membentuk adalah membentuk objek-objek yang diminati oleh anak usia dini dengan objeknya yang menggunakan jenis tanah liat, plastisin, lilin malam, atau sejenisnya yang aman untuk anak belajar. Menurut Prawira, dalam penelitian Nining Dengo, membusir adalah membentuk tanah liat atau lilin, plastisin atau malam, menjadi bentuk mainan, patung kecil, atau bentuk tertentu berdasarkan daya cipta. Teknik membentuk dapat dilakukan dengan cara membutsir. Baiklah, saya Irisya Nurulia akan melanjutkan penjelasan materi dari Dia Hatiningrum. Menurut Sumanto, dalam penelitian Dwi Jayanti Kurnia, menerangkan bahwa membustir atau modeling adalah teknik membentuk dengan menggunakan bahan yang bersifat masih lentur atau lunak. Proses membustir dilakukan dengan cara membentuk secara langsung bahan yang dipilih atau digunakan dengan tangan atau memakai bantuan, seperti alat-alat bustir atau sudip. Dalam proses membustir, kedua tangan dapat dengan mudah menekan, memijat, menambahkan, dan mengurangi bahan tersebut, sampai dihasilkan model atau bentuk patung yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mariska Nurjana. Baiklah, saya Mariska Nurjana akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Irisya. Cara mengembangkan keterampilan membentuk pada anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain. Bermain bisa menjadi media untuk mengembangkan kreativitas anak. Untuk itu, sediakan berbagai macam mainan untuknya. Yang kedua, biarkan anak berimajinasi. Salah satu cara melatih imajinasinya adalah membacakan buku setiap hari. Beri anak kesempatan untuk memilih buku yang ia sukai. Yang ketiga, pertanyaan kreatif. Cobalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan mendorongnya untuk
untuk berekspresi baik secara verbal maupun nonverbal, seperti "Coba nak, beritahu bunda bagaimana cara kamu memainkan mainan ini." Baiklah, saya Mariati Indra Sapitri akan menjelaskan slide 10 dan slide 11. Hindari kata salah. Kadang, reaksi atau imajinasi anak tidak selalu sama dengan anak sepantarnya. Misalnya, ia menggambar mobil dengan roda segitiga. Jika hal ini terjadi, usahakan Anda tidak berkata salah akan imajinasinya. Anda bisa berkata, "Menarik sekali, kira-kira mobilnya bisa jalan tidak ya jika rodanya berbentuk seperti itu?" Dan dengarkan penjelasannya. Siapa tahu ia membuat gambar itu karena rodanya rusak. Lihat minat dan bakat. Coba mulai memperhatikan apa yang disukai oleh balita. Apakah ia senang menggambar, menumpuk barang, berolahraga, menari, atau hal lainnya. Setelah mengetahui kegemarannya, mulailah Anda mengasahnya sejak dini. Selanjutnya, bebaskan anak bereksplorasi. Anak sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, biarkan mereka melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya. Dan jangan dipaksa. Jika anak Anda tidak menunjukkan bakat atau kreativitas, Anda tidak perlu terlalu memaksanya. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan dari Mariati. Berikan pengalaman baru. Berikan waktu khusus untuk anak dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi seperti museum, kebun binatang, sawah, kebun, peternakan, pasar tradisional, dan taman rekreasi. Kurangi larangan. Sebisa mungkin Anda mengurangi melarangnya. Misalnya, Anda melarang anak memegang lumpur atau kodok hanya karena Anda takut tangannya kotor, padahal tangan kotor bisa dicuci. Sebagai gantinya, berikanlah saran apa yang seharusnya ia lakukan, bukan melarangnya. Misalnya, boleh memegang lumpur dan bermain dengan lumpur asal setelahnya mencuci tangan. Liburan kreatif. Liburan kreatif untuk anak tidak harus mahal, namun yang penting sesuai dengan minat anak. Hal ini bahkan bisa dilakukan di rumah. Misalnya dengan berkebun, mendekorasi kamar, membuat kreasi DIY, dan masih banyak lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada beri pujian. Selalu memberikan pujian jika anak melakukan sesuatu yang kreatif. Misalnya, anak bermain pesawat terbang dengan daun mangga atau dengan piring kertas. Wah, pesawatnya keren sekali. Mau terbang kemana? Berikan pilihan. Sediakan berbagai macam bahan untuk digunakan anak seperti cat, pensil warna, kapur, adonan mainan, spidol, krayon, gunting, dan lainnya. Bisa juga dengan menyediakan bahan-bahan alami seperti daun, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Dengan adanya berbagai pilihan ini, anak dapat mengembangkan imajinasinya tentang apa yang dilakukannya. Peran utama orang tua dan guru adalah mendukung, bukan memimpin. Peran orang tua dan guru bukan mendikte, tapi memberikan dukungan atau motivasi pada anak. Berikan kesempatan pada anak untuk memutuskan kegiatan apa yang dilakukannya. Fokus pada prosesnya, bukan produknya. Mendorong anak dalam kegiatan membantu mereka bekerja dengan motivasi intrinsik. Ini mengajarkan anak untuk mengekspresikan diri dengan bebas, tanpa khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Baiklah, saya Rizky Ayu Lestari akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Risma Berliani. Prosedur kegiatan membentuk. Langkah kerja dalam melakukan kegiatan membentuk dengan plastisin diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan bahan plastisin yang sudah berupa balok-balok atau bulatan sedang untuk dibagikan kepada setiap anak dan kertas koran untuk alas meja atau tempat meletakkan plastisin.
Yang kedua, guru memandu langkah kerja membentuk dengan memberikan peragaan membentuk dari bahan plastisin dengan ukuran cukup besar untuk mempermudah anak dalam mengamati bentuk. Guru dapat melengkapi peraga dengan gambar langkah-langkah membentuk mainan model berbagai bentuk yang ditempelkan di papan tulis dan contoh hasil membentuk mainan yang sudah jadi dengan baik. Ketiga, guru mengingatkan pada anak agar dalam melakukan kegiatan membentuk dilakukan dengan tenang dan setelah selesai merapikan atau membersihkan tempat belajarnya dan mencuci tangan. Yang terakhir, setiap tahapan membentuk benda yang sudah dibuat oleh anak diberikan penguatan dan motivasi oleh guru. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi presentasi ini. Kesimpulan, tujuan utama mempelajari keterampilan membentuk anak usia dini adalah mengembangkan kecakapan visual dan peningkatan kualitas rasa seni melalui berkarya dan mengamati lingkungan sekitar. Kecakapan visual atau sering disebut inteligensi visual atau visual intelligence adalah kemampuan menanggapi dan memahami bentuk secara cepat. Anak usia dini tumbuh berkembang dari belajar memahami bentuk global sampai pada bentuk-bentuk yang rinci atau detail. Kemampuan pemahaman bentuk berkembang seiring dengan perkembangan otak, pikiran, dan perasaannya. Manfaat kemampuan memahami bentuk sangat banyak, mulai dari kegunaannya untuk belajar, merasakan hingga menangkap objek secara detail. Itulah pemaparan materi hasil diskusi kami. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.